Masih di sini dan masih sendiri karena menunggumu. Ku ingin kembali, andai saja masih ada kesempatan. Tari udah datang belum? Wah, si Tari tuh nunggu di sini dari tadi. Nah sekarang ya wis lunga. Makanya kamu tuh kalau janjian sama orang itu ya ditepati gitu loh. Nggak diangkat toh, Tar? Gitu. Diangkat aja toh. Dah, aku males ah. Dia tuh pasti baru nyampe. Ini siapa suruh? Janji jam berapa, datang jam berapa. Bikin kesel. Dia tuh ngelakuin kayak gitu pasti karena dia tuh punya alasan. Ya apalagi alasannya selain sibuk kerja. Loh, mending sibuk kerja tuh daripada dia tuh sibuk nggak jelas. Emang yang kerja itu setiap waktu ya? Presiden aja punya waktu buat keluarganya. Lah ini gitu. Dia punya waktu buat aku. Gito ya? Iya. Udah, bisa diangkat. Loh, kenapa kok kesian? Dia tuh mau ngomong sama aku. Kamu udah nggak mau ngomong sama dia. Udah, males. Kamu udah mau ngomong, tapi kan aku mau ngomong sama dia. Ya udah, terserah. Tapi jangan ngelakuin sini ya. Gak usah ngajari aku buat bohong. Iya, Kit. Kenapa? Halo, Tan, kamu di mana? Udah jalan ya? Ya udah toh, lawang kita nunggu kamu tuh lama banget sampai jamuran. Aku bisa bicara sama Tari. Tarinya nggak mau ngomong sama kamu, dia tuh marah. Kalian jadi ke kantor UKM nggak? Ya jadi, kenapa? Ya udah kalau gitu nanti aku nyusul aja ke sana ya langsung. Nggak usah, nggak apa-apa kok, Kit. Tari ngerti kalau kamu tuh emang lagi sibuk. Iya sih, emang tadi tuh aku banyak kerjaan, tapi kamu tolong adem-ademin dia dong. Aku tuh bener-bener nggak bisa ninggalin pekerjaan aku tadi soalnya. Bilangin sama Gito, orang yang suka ingkar janji itu orang yang munafik. Ngomong aja sendiri. Nih. Tan, kenapa Tan? Kata Tari, orang yang suka ngingkari janji itu tandanya orangnya munafik. Udah, nanti biar aku ademin dia. Kalau perlu aku guyur pakai air es. Biar dia itu nggak ngamuk-ngamuk.
Pak, ini yang minggu kemarin sudah saya antar Pak, sudah saya kirim. Kemudian, nah ini motif baru Pak, ini baru digandrungi sekarang sama anak-anak muda Pak. Terus kemudian ini ada beberapa... Sebentar Mas, ada tamu Mas. Mbak Tari ya? Mas Pri ya? Betul Mbak? Iya, saya yang kemarin telepon. Oh iya iya. Ini teman saya Intan. Mas Pri. Intan. Begini Mbak Tari, saya sudah siapkan bahan-bahan materi skrip saya Mbak. Tapi maaf loh Mbak, cuman sedikit. Nanti Mbak Tari kurangnya bisa nyari sendiri di sini ya Mbak. Iya, enggak apa-apa Mas Pri. Malah saya mau bilang terima kasih banyak. Iya, Jadi iya. bantu. Oh, sama-sama Mbak Tari. Sebelumnya di sini udah ada yang pernah melakukan penelitian, Pak. Oh, belum Mbak. Baru Mbak Tari aja. Mas Pri, Mas itu yang punya usaha batik ini ya? Bukan Mbak, bukan. Dia itu juga punya usaha batik di sini. Tapi baru belajar Mbak. Tar, cowok itu dari tadi ngeliatin kamu terus. Aku sengaja nungguin di sini karena aku pengen kenalan sama kamu. Sama saya atau teman saya? Terutama sama kamu. Oh ya, kenalin. Nama saya Danang. Intan. Danang. Tari. Lagi penelitian ya? Iya, ini lagi ngumpulin data buat skripsi. Saya juga punya toko batik. Ya, baru merintis kecil-kecilan sih. Kebetulan punya warisan toko dari ibu saya. Oh, berarti pengusaha muda dong. Wah, boleh tuh. Jadiin ada sumber. Malah saya mau nawarin kamu. Ya dong, kalau misalkan mau, mendingan sekarang kita langsung ke toko saya. Gimana? Boleh, boleh. Ih, kamu tuh main iya-iya aja. Kan kita nggak tahu dia baik apa enggak. Tapi kelihatannya dia baik kok. Kondektur bis aja tuh baik. Rawat omongan kamu. Iya, iya. Aduh, maaf ya. Kita ndak bisa. Lagi ada urusan lagi. Oh, ya udah nggak apa-apa. Saya SMS-in alamatnya aja. Jadi sekarang saya minta nomor telepon kamu. Boleh. Kamu tuh main ngasih aja. Nanti waktu kamu jadi terbagi buat dia. Iya. Kalau buat aku ya, Danang itu cuma looking for kita aja. Kalau masalah lain, mana kita tahu. Besok aku mau ke tokonya loh. Kamu mau ke tokonya ketemu dia atau mau cari bahan buat skripsimu? Iya, dua-duanya dong. Loh, kalau aku kesana terus dianya nggak ada, aku mau tanya sama siapa? Wong dia punya toko. Udah berani main hati ya kamu. Kamu tuh jangan suka nyampur adukin urusan perasaan sama urusan tugas. Itu beda. Ya bagus kalau kamu tuh udah tahu. Kan kamu mulai suzon deh. Prasangka tuh dosa tau. Ya kalau memang aku dosa, biar Tuhan yang menghukum aku. Assalamualaikum. Kulo nuwun. Waalaikumsalam. Monggo. Gitu. Tarinya sudah pulang, Pak? Sudah. Sejak sore tadi kok. Bu? Bune? Rene atau? Apa tuh kok bengok-bengok? Tari kemana? Loh, nah itu sudah ada di kamar. Dia kan lagi ngambek. Tadi pesennya, kalau anak kita datang malah suruh ngusir loh Pak. Piye coba? Kit, apa kamu nggak pernah ngerayu lagi? Saya sudah lupa cara yang ngerayu, Pak. Nah kita, janji itu penting untuk ditepati. Karena itu kan pembelajaran untuk berumah tangga nantinya. Iya, Bu, tapi
saya tetap harus ketemu sama Tari. Mau besok saya ada kerjaan di Jakarta. Ya wis kan apa? Tari tolong dibangunin, suruh nemuin kita. Ya? Ya wis kan? Ya, ya wes. Ya, duduk. Kok kamu belum pulang juga? Gimana aku bisa pulang? Kan belum ketemu sama kamu. Aku sibuk, banyak tugas, capek. Ya namanya juga orang kuliah ya capek. Orang kerja juga capek. Kalau nggak mau capek ya nggak usah jadi orang. Ya kalau ada yang nganter, gak secapek ini. Din, Ya bagus deh kalau masih merasa tersindir. ya aku kan sibuk. Semua orang juga sibuk. Tapi mereka masih punya waktu kok untuk orang yang dicintainya. Kalau dihitung-hitung, jumlah kamu udah pernah nemenin aku, ingkar janji, udah pernah ngapel, udah sekeranjang. Kamu tuh serius gak sih sama aku? Loh kan kamu tahu sendiri, aku tuh orangnya selalu serius. Mana pernah aku nggak serius? Iya. Tapi ketemu aku aja susah. Karena yang susah itu waktunya. Aku tahu kamu harus kerja. Tapi apa iya sebegitu sibuknya? Sampai dia bisa ketemu aku. Aku minta maaf. Selalu deh. Itu kata-kata terakhirmu. Ya, karena emang aku cuma punya kata-kata terakhirnya itu doang. Aku udah punya alasan yang lain. Tapi kan sekarang aku ada waktu buat kamu. Sekarang, aku yang udah punya waktu. Besok aku harus ke Jakarta. Tadi investornya datang ke kantorku dan dia bilang aku harus lihat barang di sana. Terserah. Loh kok jawabannya terserah? Lebih mendalam sedikit dong. Ya kamu lebih dalam sih. Nih, masuk aja ke dalam kolam. Kok malah ketawa? Aku serius. Yowes, aku mau ngajak kamu makan di luar. Aku udah kenyang. Aku belum. Ya makanya makan dong. Kamu ini kerja terus, udah makan sih sakit. Ini dia nih yang aku kangenin dari kamu. Rasa kekhawatiran kamu ke aku. Jangan GR ya. Aku cuma udah mau kamu repotin aja. Loh, bukannya manusia itu hidup emang selalu untuk bikin repot ya? Jadi, kamu udah mau aku ajak makan? Enggak. Udah sana pulang. Kok jadi ngusir? Aku ngantuk. Tadi katanya banyak tugas. Ya ini, gara-gara ngomong sama kamu kayak gini, jadi ngantuk. Tugasku nggak selesai nanti. Yowes, aku pulang dulu ya. Titip salam buat ibu sama bapak. Si sana, apa yang berdiri di sini? Pulang. Pulang. Sana. Berikan ku waktu untuk buktikan semua. Tugas dari siapa? Udah kenalan ini Pak Agus. Mau bawain? Banyak. Tari? Loh, kok kamu di sini sih? Kamu kuliah di sini juga? Enggak, aku cuma lagi cari buku aja. Katanya sih di perpustakaan ini ada. Oh ya, kamu nanti jadi kan ke tokoku? Oh, jadi kok.
Tapi nanti ya, nanti siang setelah aku beres kuliah. Ya udah kalau gitu aku tungguin kamu ya. Gak usah lah. Gak apa-apa. Aku punya banyak waktu kok buat kamu. Ya wes, kalau begitu mah terserah kamu aja lah. Ya udah, silakan terusin. Aku juga belum selesai cari semua bukunya. Dana ada di sini. Dana yang mana sih? Itu loh yang ketemu di UKM kemarin. Oh iya aku ingat. Loh emang dia mahasiswa sini? Katanya dia lagi minjem buku di sini. Itu cuma alasan dia. Dia tuh kesini sebenarnya karena pengen ketemu sama kamu. Dia malah nungguin aku buat ke tokonya. Tuh kan, udah bisa ditebak semuanya, Tar. Aku juga udah bilang iya. Kamu udah masuk sama permainan dia. Permainan? Permainan apa? Ya buat kamu, memang itu bukan permainan. Tapi kan kita nggak tahu pikiran dia kayak gimana. Aku kan ke tokonya cuma buat nambahin data doang. Ya itu pikiran kamu. Sekali ini aja deh. Ya kan ada sekali, Tar, maka ada kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi kan tergantung, aku mau diajak apa enggak. Ya tergantung iman kamu, kuat apa enggak. Kok bobo iman sih? Aduh, Tar, kamu tuh udah pacaran lama ya. Masa sih masalah cowok kayak gini aja kamu belum paham? Pokoknya pakai teori apapun yang jelas Danang itu lagi PDKT sama kamu. Masa sih? Kamu tuh udah mau jadi sarjana, Tar. Masalah peka kayak gini aja masa kamu belum paham sih? Aku tuh di sini ngambil ilmu manajemen, bukan masalah pergaulan manusia. Ya udah deh, aku nggak mau tahu lagi. Pokoknya aku cuma pesen sama kamu tuh pacarnya Gito, dan kamu bilang tahun depan kamu bakal nikah sama dia. Iya. Kalau soal itu sih aku inget kok. Tapi kan, Nggak ada kata tapi. Kalau kamu udah mantep. tapi kan Danang maco. Bukan, kamu tuh udah kena sama dia. Kenapa sih kamu tuh gampangan banget? Udah, aku mau ketemu Bagus dulu. Ayo, aku cicipin aja dulu. Ya, makasih. Dikit aja. Aku pengen tahu pendapat kamu tentang masakan itu. Ya. Gimana? Enak. Enak itu biasa. Tapi kalau ini luar biasa. Emang kamu sering ya makan di sini? Ya kalau misalkan ada kesempatan aja aku datang ke sini. Tuh, kan gerakan ke bawah. Dari diafragmanya. Duh, pusing aku. Halo. Pasti habis jalan ya? Masih Danang. Iya. Pantesan. Pantesan kenapa? Ya pantesan dari tadi tuh kamu aku cariin nggak ketemu-ketemu. Taunya malah selingkuh. Gus, kamu nih ngawur kalau ngomong. Hati-hati ya kalau bicara. Ya kamu tuh yang harus hati-hati. Udah jalan sama cowok lain. Ntar kalau ketahuan sama gitu gimana? Tapi kan aku sama Danang tuh nggak ada apa-apa. Ya semua itu berawal karena nggak ada apa-apa. Kalau udah ada apa-apa jadi kenapa-kenapa. Terus ntar jadi gimana-gimana. Pokoknya semua itu udah jadi efek berantai. Anggap aja ini kejadian yang alamiah, ya kan? Ya emang, tapi pasti suatu saat kamu bakal kena batunya. Tunggu aja. Iya. Jangan iya-iya aja kamu itu. Ya habis aku harus ngomong apa lagi? Ya yang harus yakin. Ya. Nah gitu dong, itu baru benar. Ya udah dasar mampir. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duk, akhir-akhir ini kok kamu pulangnya malam terus toh? Ya maklum lah Bu, namanya juga lagi ngumpulin data buat skripsi.
Lah terus kapan wisudamu? Insya Allah, Pak, tahun depan. Nah, terus soal Gito gimana? Gimana apanya? Ya rencana perkawinan kalian itu loh. Aduh, Bu, udah usah ngomongin itu dulu lah. Aku masih pengen bebas. Tapi kita sudah kepengen kok. Pengen apa tuh, Pak? Ya kepengen. Kepengen nikah sama kamu itu, Nduk. Bapak ndak asik nih pembicaraannya. Loh, terus yang asik itu apa? Bahas yang lain aja. Loh, bapak sama ibumu ini lagi pengen tahu soal kamu sama Gito. Bukan soal yang lain kok. Iya toh. Tapi sebenarnya kamu itu serius nggak sih sama dia? Tadinya. Jadi kamu sekarang nggak serius toh? Ya habis, Gitonya. Selalu sibuk kerja. Jadinya dia banyak ingkar janji. Loh, laki-laki itu memang harus sibuk bekerja, Nduk. Jarang loh bapak itu nemui anak seumur Gito sudah mau bekerja keras. Apalagi dia itu anak perantauan. Iya toh. Udah, Pak. Tadi capek, mau istirahat dulu. Ini belum selesai loh, Nduk. Duh, anggap aja bersambung. Alah, kayak sinetron bersambung. Halo? Hey, kamu udah di rumah? Udah, aku baru sampai. Kamu masih di Jakarta ya? Iya, tapi besok aku pulang kok. Kalau memang urusannya belum selesai, diselesain aja dulu. Pulangnya nanti aja. Nanti bolak-balik lagi. Tumben banget kamu pengertian gitu. Biasanya kalau aku lagi pergi, kamu nyuruh aku cepet pulang. Tapi kok sekarang suruh lama-lama sih? Aku jadi serba salah. Udah, kamu jadi ngaco ngomongnya. Aku tidur dulu ya. Aku capek. Ya udah, oke. Bye. Dah. Berikan ku waktu untuk buktikan semua. Percaya Men, matur Bu Bambang ya. Iki jumlahnya selawe kabeh. Iya, Bu. Ya, 25 potong gitu. Nggih. Tari? Ri? Tari? Sini. Ya apa, Bu? Nanti siang itu kamu sempetin ya mampir ke rumahnya Pak Widodo untuk ambil badik. Terus antar ke tempat jualan bapakmu di Brengharjo, ya? Udah bisa nyuruh orang lain ya, Bu. Aku sibuk. Aduh, kamu ini katanya tinggal skripsi, banyak waktu luang. Piye toh? Iya, tapi ini tuh lagi ngumpulin data, Bu. Jadi lagi sibuk-sibuknya. Ah, itu kan ditinggal sebentar bisa toh. Wes, ora usah kakean alasan. Nanti kalau kakean alasan, kamu malah bohong sama ibu. Di, Oke, Pak. titip ini ya. Oke, Pak. Oke. Hati-hati bawanya. Oke. Ya. Hari? Ngapain kamu di sini? Aku habis ngambil batik. Mau pulang? Oh, enggak, aku mau ke pasar Beringharjo. Bawa batik ini? Iya. Ya udah kalau kayak gitu biar aku anterin ya. Oh, ya udah. Loh, kulit panggonmu gandeng temen toh, Duk? Iya. Pasti bayarannya mahal ya. Si Bapak nih. Bapak suka bercanda. Bapak ini kenalin, Danang. Ya, Danang, Pak. Saya Bagong, bapaknya Tari. Pasti teman kuliah ya? Oh, bukan, Pak. Teman ketemu di jalan. Oh iya, iya, iya. Saya kira kamu ini kulit panggul. Pak,
Danang ini juga punya toko batik loh, Pak. Oh ya, Tapi di pinggir jalan. Pinggir Tokonya jalan? gede. waduh, bagus itu, Dok. Ya wes, Pak. Tari mau balik lagi ke kampus, mau ada urusan. Ya udah, sing hati-hati ya, Dok. Danang, matur suwun ya. Sama-sama, Pak. Iya, Dok. Mari, Pak. Iya. Mantunya ya, Pak? Bukan yang itu. Calon mantu saya itu namanya Gito. Kalau yang itu tadi namanya Danang. Ya beda toh. Oh ya jelas. Beda namanya pasti beda orangnya atau orangnya atau Tahu Pak. betul. Iya. Aku kira mantu. Oh, jadi papamu itu jualan batik di pasar. Iya, udah dari dulu. Itu usaha dari nenekku, warisan. Kenapa skripsimu itu nggak ngambil soal usaha keluargamu aja? Aku pengen yang lebih spesifik. Kalau bapak itu kan nggak produksi, dia cuma jualan aja. Sedangkan mengrajin tingkat kesulitannya beda. Jadi ada tantangannya. Kamu itu memang hebat ya. Enggak, karena belajar aja. Nggak setiap orang yang belajar itu bisa pintar loh. Itu cuma masalah ketekunan dan bakat. Itu aja kok. Kenapa ya? Aku baru sekarang ketemu sama kamu ya. Kenapa toh? Ya menurutku kamu itu luar biasa. Walah, memangnya aku ini Wonder Woman apa? Ya kamu nggak gengsi aja, harus ngambil batik sendirian. Itu keluar masuk pasar tradisional lagi. Itu sih bukan ukuran luar biasa buat aku. Ya tapi menurutku itu tuh luar biasa. Udah, nggak usah muji terus, aku jadi mules ini. Jemput lagi nanti ya. Nggak usah lah. Habis, aku belum tahu sih selesai jam berapa, nggak pasti. Nggak apa-apa kok. Aku bisa jemput kamu walaupun jamnya nggak pasti-pasti ya. Ya udah. Tari! Kamu udah berani main api ya sekarang? Apaan sih? Aku sama Dana tuh kebetulan ketemu. Di dunia itu nggak ada yang kebetulan, semua tuh udah diatur. Yang ngatur Tuhan, ya sisanya manusia itu sendiri. Intan sayang, tadi tuh aku habis nganterin batik ke pasar Beringharjo. Ketemu Danang di Malioboro. Terus dia nawarin untuk nganterin. Ya udah. Kamu terima ajakan dia? Ya berarti besok-besok kamu bakal nunggu ajakan dia. Ini tuh bukan masalah pribadi. Ya anggap aja bentuk sosialisasi yang lain. Apapun alasannya, intinya kamu tuh udah dianterin sama cowok lain. Dan kalau kamu udah dianterin sama cowok lain, berarti kamu tuh udah belajar menjadi pengkhianat. Dan pengkhianat cinta itu sama aja dengan penjahat. Iya Bu Guru. Galak banget sih. Kok kamu ketawa sih? Aku tuh serius. Jangan dianggap enteng. Kalau bisa dianggap enteng, ngapain dianggap berat? Udah, jangan ngomong mulu. Kayak lampir. Ngelarang bicara itu sama aja fasis, tau nggak? Dasar gendeng. Ini udah selesai. Yuk. Ya mau pulang lah. Nggak usah. Masih bisa pulang sendiri kok. Iya, kalau pulang nanti bareng Intan. Enggak deket sih. Rumahnya Intan tuh jauh dari rumahku. Iya udah deh. Dah. Ntar, aku mau ke Bulak Sumur dulu, mau ketemu sama narasumber aku. Yaudah deh, aku langsung pulang aja ya. Ya udah. Hai cewek. Buset deh, kamu tuh nongol gitu aja kayak bisul. Kan surprise. Kamu kapan pulang? Tadi pagi. Kok nggak telepon dulu? Ya, kan aku mau kasih surprise buat kamu. Tumben aja.
Kok tumben sih? Kalau yang ngasih surprise itu orang lain, baru namanya tumben. Makanya Git, sering-sering jemput dong, biar nggak digantiin orang lain. Aku kan nggak tergantikan. Udah, kamu tuh cuman iri. Kayaknya cari pacar sana. Di mana? Tuh di stasiun. Sialan kalian berdua. Udah. Ya. Berikan ku waktu untuk buktikan semua. Sri, kapan kowe bali? Kowe lunga ora pamit aku. Pamitmu Kenapa sih dari tadi kok kamu diem aja? Aku capek. Emangnya kamu habis ngapain? Tadi aku disuruh ibu ngambil batik ke Malioboro. Udah gitu ngantar ke tempat bapak. Habis itu aku ke kampus cari data. Cuma itu aja. Ya buat aku tuh beneran lah. Tapi biasanya kamu nggak ngeluh. Aku udah ngeluh, aku capek. Ya udah, aku bisa bantu apa buat skripsi kamu? Salah, kan kamu kerja. Biasanya kalau aku nggak bantuin, kamu marah, ngambek. Sekarang aku lagi mau bantuin kamu nih, meskipun waktuku susah. Ya udah, kalau gitu bantuin doa aja biar cepet selesai. Terus kawin ya? Enggak, Loh, dulu katanya habis wisuda mau kawin. itu dulu. Sekarang beda. Ya kenapa sekarang berubah pikiran? Ya aku mau ngerasain aja punya kerjaan sebelum menikah. Ya tapi kan pekerjaan nggak mengganggu pernikahan. Ah, bosan ah. Kamu ngomongnya itu terus. Tuh kan, kamu yang berubah. Kamu aneh. Dulu aja kamu banyak rencana buat pernikahan kita. Udah, pokoknya aku mau konsentrasi kuliah dulu. Ayo pulang. Ayo. Kok malah ngono bae to, Dok? Iya toh. Ya. Kok kayaknya Tari habis marah gitu, Gin? Memangnya kamu berantem apa? Saya juga nggak tahu, Pak. Dari tadi pagi sikapnya aneh gitu. Tapi kemarin-kemarin kayaknya dia nggak gitu kok. Mungkin dia lagi sibuk karena lagi ngerjain skripsinya kali. Paling itu ya. Ya wis, kita masuk dulu ya. Kita ngopi-ngopi. Ya. Halo, Lagi di mana? Udah nyampe? udah. Ini baru sampai. Boleh kan kalau besok aku ketemu lagi sama kamu? Emangnya mau ngapain? Iya, ketemu aja. Boleh kan? Lihat aja besok. Pokoknya besok aku mau banget ketemu sama kamu. Emangnya ada apa sih? Aku kangen banget sama kamu. Kamu tuh ya, masa semudah itu sih? Serius? Semenjak kita ketemu, aku udah nggak bisa tidur. Kamu gombal ah. Biarin. Pokoknya aku pengen banget ketemu sama kamu besok, ya. Iya. Nah, gitu dong. Yaudah, kalau gitu besok aku telepon kamu lagi ya. Oke. Dah. Mari. Ya, Bu.
Ini kopinya bawa ke depan. Ibu mau ke sebelah dulu ya. Iya, iya. Kalau saya sih enggak apa-apa. Tapi yang melihat itu kan orang lain. Apalagi para tetangga yang melihat kalian lontang-lantung berdua terus. Saya sendiri bosen melihatnya. Kayaknya kalian berdua itu nggak capek ya? Udah, Pak. Gak bosan apa ngomongin itu mulu? Tadi bahas itu, sekarang bahas itu lagi. Masih banyak yang bisa dibicarain. Korupsi misalnya. Korupsi itu nggak usah dibahas. Korupsi itu sudah menjadi barang biasa. Nggak ada istimewanya kalau dibahas. Tenang aja, Pak. Saya sudah punya rencana kok. Pokoknya secepatnya. Secepatnya apa maksudnya? Ya rencana. Rencana apa? Soal masa depan. Aduh, udah usah ngomongin masa depan. Masa depan itu seperti hantu. Serem, Don. Kayak kuburan. Ih, Bapak ini loh, bercanda terus. Monoe nesu. Kamu nggak apa-apa aku tinggal di sini? Gak apa-apa kok. Aku udah pernah kesini sendiri. Ya udah, tapi nanti pulangnya hati-hati ya. Iya. Nanti kalau aku bisa jemput kamu, nanti aku jemput. Iya udah sana, cepet pulang, Gi. Ya udah, ya. Katalog yang lain ya, Mas. Iya, Pak. Tahu kamu mau datang sini, aku bisa jemput kamu tadi. Bareng sama siapa tadi? Naik ojek? Oh bukan, sama temen. Oh ya, aku tungguin kamu aja. Gak usah, aku lama. Udah jadi tunggu. Gak apa-apa, seharian juga aku bisa kok nungguin kamu. Kamu nih gombal. Biarin, yang penting kan aku bisa sampai malam bareng sama kamu. Ngaco kamu nih. Yaudah, lihat-lihat yuk. Jadi sebenarnya kamu ini udah punya pacar? Udah. Kenapa baru sekarang kamu ngomong sama aku? Habis, kamu udah pernah nanya. Ya kenapa baru jujur juga sih? Biasanya orang gak bakalan ngaku. Apa salahnya jujur? Kejujuran zaman sekarang itu mahal loh. Aku baru tahu kalau jujur itu bisa jadi murah. Kamu ini nyenengin ya. Biasa aja. Makanya aku jadi sering kangen sama kamu. Masa sih? Kamu ini jadi pinter ngomong ya. Padahal bukan di sastra kuliahnya. Yeah. Kamu gak usah turun ya? Nah, kenapa? Takut ketahuan ya? Enggak sih, takut jadi gosip. Kenapa? Aku mau kok jadi pacar kamu. Ya, meski jadi pacar kedua kamu.
Kamu tuh ngomong apa sih? Ngaco ah. Aku ini serius. Aku mau kok jadi pacar kedua kamu. Tadinya aku pikir kamu belum punya pacar. Tapi aku udah kadung suka sama kamu dan harus diterusin. Tapi aku mau kok jadi pacar kedua kamu, serius. Wow, kamu ngaco ah. Udah, kamu pasti mau kok. Ih, kamu tuh kepedean ya. Ya udah, nanti malam aku telepon kamu ya. Nanti malam pasti kamu yakin. Kamu tuh insaf kok. Kiamat nih. Kalau aku mah nggak usah ditanya. Udah dulu ya teleponnya. Dah. Kamu ngapain senyum-senyum sendiri? Kayak nggak waras aja. Diantar siapa tadi? Kenapa? Pasti bukan diantar Gito kan? Emangnya kenapa? Jawab dulu pertanyaan aku. Iya. Iya apa? Iya bukan Gito. Kasian kamu tatar. Kok kasihan sih? Kasihan kenapa? Ya karena kamu tuh gampang ngasih harapan sama laki-laki. Ya nantinya bikin kamu tuh bingung sendiri. Aku cuma mau bergaul tanpa harus dibatasi kok. Itu aja. Bergaul juga ada aturannya. Orang tuh harus berubah. Kalau jadi lebih baik, itu bagus. Tapi sekarang dunia sedang berubah. Tapi kalau soal prinsip berubah, orang bakal kehilangan identitas dirinya. Udahlah. Nggak bisa udahlah, semua ada batasannya. Duh, aku capek ngomong sama kamu. Aku mau ke ruang TU dulu, boleh? Berikan ku waktu untuk buktikan semua. Kalau nggak ngambil sendiri, nanti sampai pagi nggak bakal kebagian kita. Ya namanya juga malam minggu. Di mana-mana ya penuh. Oh iya, besok aku mau ngajak kamu pergi. Pergi? Pergi kemana? Ke tempat yang enak dan adem deh pokoknya. Oh ya? Mana? Besok kamu juga bakal tahu. Kamu tuh ya, bikin penasaran aja. Bentar ya, Intan. Halo? Pasti malam ini kamu lagi pacaran, ya kan? Kok kamu tahu sih? Kayak dukun. Ya iyalah, malam minggu gitu loh. Pasti juga kamu lagi pacaran kan? Enggak, lagi nongkrong aja sama teman-teman. Alah, pasti di perempuannya kan? Ya palingan pacarnya teman-teman aku aja. Kamu kan tahu kalau aku ini jomblo. Gimana sih? Kasian deh kamu. Ya udah makanya kamu kesini dong. Ah, enggak, kamu nih ngaco ya. Makanya aku pengen jadi pacar kamu. Aku pengen jawabannya itu sekarang. Aku juga tahu kalau kamu mau jadi pacar aku. Aduh, kamu nih gila ya. Ya udah aku ke situ sekarang ya. Jangan. Jangan deh, aduh kamu gila banget deh. Makanya kamu kesini dong, terus temuin aku, terus kita jalan bareng deh, oke? Aduh gimana ya? Aku udah berani. Ayo dong. Aku pengen ketemu sama kamu banget nih. Aku pengen malam ini kamu jawab. Gimana? Iya deh, iya. Nah gitu dong. Oke, kalau gitu salam ya buat pacar pertama kamu. Dah.
Kenapa Intan? Enggak. Nggak apa-apa, tadi dia cuma nanya aja besok mau kemana. Oh. Pulang aja yuk. Kan masih sore. Masa kamu udah mau pulang? Aduh, bener deh. Aku capek banget hari ini. Pulang aja ya. Yaudah, kamu pulang ya. Oke, besok aku jemput kamu jam 8 ya. Udah kepagian apa? Ya udah, jam 9 deh. Emangnya mau kemana sih? Besok kamu juga bakalan tahu. Aku pulang ya. Halo? Iya. Kayaknya malam ini aku nggak jadi bunuh diri deh. Gara-gara putus asa, dia ketemu sama kamu. Bisa aja kamu, ngebal. Oh ya, tadi alasannya kemana? Ini pakai pamit tuh. Terus kalau misalkan ketahuan gimana? Udahlah ya, udah usah dipikirin. Ya udah, selesai makan ini, kita nonton yuk. Kalau nonton nanti aku pulangnya kemalaman. Jangan nonton deh. Ya udah. Yang penting malam ini kita jadian, oke? Aku harus dengar kalau kamu itu beli yang iya. Iya. Iya apa? Iya apa dong? Ih, kamu nih bikin aku salting deh. Ya udah, yang penting malam ini kayaknya aku bakalan mimpi manis deh. Saja. Besok kita ketemuan lagi ya. Ya, kalau besok aku nggak bisa. Soalnya aku mau pergi. Pasti kamu bakalan ketemuan sama pacar nomor 1 kamu itu ya. Ih, kamu bisa aja deh keledeknya. Udah. Menurut kamu gimana desa itu? Desa itu? Iya. Kayaknya asik ya tinggal di situ. Aku pernah ke sana. Aku pernah nyari lukisan dan barang bersejarah buat investor. Dan ternyata di desa itu tuh tempat penyimpanan barang bersejarah gitu ya. Tapi jauh Jauh dari mana? Dari rumahmu? dari kota. Ini nih. Coba, jauhan mana? Ke kota apa ke bulan? Ya ke bulan lah. Tapi ada aja kan orang yang bisa ke bulan. Nih, dulu Jakarta Jogja juga jauh. Buktinya karena sekarang udah ada teknologi dan kendaraan yang namanya pesawat. Jakarta Jogja cuma hitungan jam doang. Iya. Emang ada apa sih? Kok kamu ngomongin desa itu terus? Ya, aku pengen aja punya rumah di desa itu. Terutama nanti setelah kita menikah. Kayak punya duit aja. Kamu udah sering kesini ya? Belum.
Kenapa? Gak apa-apa. Kayaknya enak ya punya warung kayak gini. Kecil tapi ramai. Kamu nih, kebanyakan maunya. Ya kita tuh harus punya mimpi. Kebanyakan mimpi cuma jadi angan-angan. Ya tapi soal masa depan itu harus direncanain bener-bener. Masa depan itu takdir. Menjadi apa itu adalah pilihan kita. Menjadi manusia itu takdir. Apa pekerjaan kita itu adalah pilihan kita. Dan Intan nelpon, sebentar ya. Halo? Kamu di mana? Oh, tahu nggak? Aku lagi makan di tempat yang kemarin kita makan. Iya. halo? Ini siapa ya? Halo, Kit. Ini aku Intan. Masa nomor aku nggak kamu simpen, toh? Loh, kamu bukan lagi nelfon Tari? Loh, lah aku malah dari tadi tuh nelponin Tari, tapi sibuk terus. Terus siapa yang nelfon Tari? Halo, Kit? Kit? Kito? Kito? Hah, piye sih? Si Intan, lucu banget deh. Tadi Intan telepon aku. Kapan? Tadi pas kamu lagi teleponan sama Intan. Emangnya kamu punya teman lain yang namanya Intan juga? Ada. Dia narasumber skripsiku. Oh, aku baru tahu. Tar, aku cuma mau ingetin aja. Kamu selalu ingat kan apa yang aku sering bilang? Hubungan kita itu dibangun atas dua hal. Yang pertama, kesetiaan dan kejujuran. Tanpa dua hal itu, suatu hubungan adalah sandiwara. Iya, aku ingat. Kita emang nggak pernah tahu apa isi hati orang. Makanya kembali lagi ke dua hal itu. Berikan ku waktu untuk buktikan semua. Kamu mau masuk dulu ndak? Gak usah deh, aku masih ada urusan. Oh iya, besok aku udah bisa jemput kamu. Soalnya aku ada urusan. Yaudah, ndak apa-apa. Hati-hati ya. Ya wes. Astaga, kamu tuh ngapain sih kesini malam-malam kayak kuntilanak, tau nggak? Habis itu aku nggak bisa tidur, makanya aku datang ke sini. Ya kalau kamu nggak bisa tidur, kamu tuh ke dokter, minta obat tidur. Malah kesini. Ya, siapa tahu kamu punya obatnya kan? Apaan sih? Jadi yang telepon tadi itu siapa sih? Dia 2 kali nerima telepon di depanku dan dia bilang dua-duanya itu dari Intan. Tapi dari Intan yang lain. Intan. Aduh, Intan siapa lagi sih itu? Aku juga nggak tahu, dia bilangnya gitu. Aduh, aku udah mulai pusing nih ngomongin ini. Udah besok aja deh. Ya udah deh, tapi kamu bantu aku cari tahu ya. Iya, gampang, besok aku cari tahu semuanya. Oke. Ya udah, kamu tidur lagi. Git, pulang ya, jangan ke kuburan. Ngapain ke kuburan? Iya, siapa tahu kamu mau curhat sama kuntilanak. Dul, ukuran kesetiaan cewek itu berdasarkan apa sih? Wah, berat banget pertanyaanmu. Berat apanya? Coba ambil timbangan, berapa beratnya? Yang bisa jawab pertanyaan kamu itu
itu adalah orang yang pernah gagal berumah tangga. Aku belum. Ya aku kurang tahu. Apalagi kamu masih bujangan. Ya makanya pengertiannya jangan dibikin berat gitu dong. Aku kan cuma pengen tukar pikiran aja. Ini malah lempar batu sembunyi tangan. Iki omongan apa toh? Pakai lempar batu sembunyi tangan. Emangnya Tari kenapa? Nyeleweng? Aku udah yakin aja, Dul. Aku curiga dia main api di belakangku. Curiga itu praduga. Bisa salah, bisa benar. Kalau kamu belum merasa yakin, jangan merasa yakin. Nanti kamu bisa tekanan batin. Ya makanya aku ceritain ini sama kamu. Supaya aku nggak tekanan batin. Udah, itu diminum. Biar adem hatinya. Biar nggak tekanan batin, Pak De. Pak De gundulmu. Aku lapar nih. Nanti kita makan aja yuk. Ya udah, habis ini kita langsung makan, oke? Iya. Tapi jangan di tempat kemarin ya. Lah, emangnya kenapa? Makanannya nggak enak deh. Tadi juga rame banget. Loh, kamu sekarang rame gimana? Iya makanya nggak enak, rame banget. Tempat makan apa pasar? Pasti kamu pengennya yang spesifik, ya kan? Iya banget sih dari mas. Hey, ada yang sering-sering datang ke kampus ya sekarang? Biasalah, ada urusan. Percaya, pengusaha muda ya. Ada apa sih, Tan? Kamu dicariin sama Pak Agus Wijaya tuh. Katanya mau ngomongin soal administrasi atau apa gitu, nggak jelas. Udah yuk. Yaudah, aku tinggal dulu ya sebentar. Ya udah, aku tungguin sini ya. Ya udah. Jangan kemana-mana ya. Ntar kalau hilang kan repot nyarinya. Udah yuk. Sini. Sebenarnya tuh nggak ada urusan sama Pak Agus. Aku tadi tuh cuma cari alasan depan danang. Maksud kamu? Ini tuh soal Gito. Gito, ada apa toh? Dia nanya masalah orang yang nelpon kamu. Aku bilangnya kamu yang nelfon aku sama Gito. Aku tahu itu, Tar. Tapi kamu jujur, yang nelpon kamu itu Danang kan? 2 kali di depannya Gito. Iya sih. Kan aku udah pernah bilang sama kamu, Tar, jangan pernah main api. Kalau kayak gini, Gito tahu kan? Gito nyium bau apinya. Aku juga nggak pernah bilang kok sama Gito masalah Danang. Karena ini bukan urusan aku, ini urusan kalian. Tapi kalau memang kamu tuh masih nganggap aku temen, kamu masih mau dengerin aku, jauhin Danang. Ini semua juga demi kebaikan kamu kok. Masalahnya nggak segampang itu, Intan. Kalau aku nggak mau gimana? Ya mungkin aku nggak mau lagi jadi teman kamu, Tar. Mutusin tali silaturahim itu dosa hukumnya. Lebih dosa lagi nutupin kebohongan. Dan aku lebih milih mutusin silaturahim sama kamu. Aku juga mohon sama Tuhan supaya aku tuh diampunin. Kok kamu jadi sok suci gini ya? Tari, kamu tahu kan aku dari dulu tuh kayak gimana? Aku tuh nggak pernah butuh orang tuh nganggap aku suci atau kotor. Enggak. Bilang aja. Kamu iri kan gara-gara kamu nggak punya pacar? Ya kan? Jaga mulut kamu itu. Kalau kamu tuh laki-laki udah aku ajak ribut kamu. Kamu nggak apa-apa. Tidak. Aku anterin sampai rumah ya. Ya. Beneran kamu nggak apa-apa? Enggak. Nggak ada masalah di kampus? Enggak. Depan belok kiri.
Sudah lama nggak ketemu toh Mas. Ayo masuk. Iya. Monggo, monggo. Monggo, monggo Mas, lenggak. Suka kopi tubruk? Suka Pak. Tari, kamu bikinin kopi tubruk 2 ya? Ada tamu toh, Pak? Iya, Bune. Dia ini temannya Tari. Pernah bantuin bawain batiknya kita ke pasar loh, Bune. Oh, iya toh. Iya. Danang, Bu. Oh, nak Danang toh. Teman kuliahnya Tari. Oh, bukan. Kebetulan saya sudah selesai kuliahnya, Bu. Oh. Dia ini punya toko batik gede loh, Bune. Orang sukses. Walah, Iya. kok ya hebat ya, Pak. Iya. Masih muda kok sudah sukses. Oh, bener, Bune. Masih muda Hebat. sudah sukses. Iya, Bune. Berikan ku waktu untuk buktikan semua. Sudah sholat maghrib kamu, Dit? Sudah Pak tadi di jalan. Ibu ada Pak? Lo kok nyari ibu? Nggak nyari Tari? Ada yang mau saya omongin sama Bapak dan Ibu. Kayaknya penting ya. Iya penting Pak. Tapi nggak gawat kan? Oh enggak, penting tapi nggak gawat kok Pak. Oh iya. Lah ini orangnya malah sudah keluar sendiri. Sini Bune. Ada soal penting yang mau diomongin sama kita. Kok penting tuh soal apa toh, Nak? Insya Allah bulan depan saya mau melamar Tari. Bulan depan? Iya. Adalah. Jebule tenanan Bune. Iya. Tapi kok kelihatannya mendadak sekali toh, Nak. Apa sudah bilang sama Tari? Tari belum tahu Bu. Memang mendadak, tapi saya pikir lebih cepat lebih baik. Setuju toh Pak? Setuju. Cepat panggil Tari Bune, biar dia tahu sendiri. Iya. Bantu anaknya. Tahu soal apa toh, Pak? Bulan depan kita mau ngelamar kamu. Kaget aku. Kaget mau aku lamar. Kamu kenapa nggak ngomong dulu sama aku? Itu namanya kejutan. Nduk. Aku juga punya kejutan lagi buat kamu besok pagi. Loh, ini bukannya desa di kaki bukit itu ya? Iya. Ini rumah siapa? Ini rumahku. Rumah kamu. Iya rumahku. Yuk masuk ya. Kamu kapan belinya? Baru seminggu. Baru seminggu. Gila kamu. Aku nggak nyangka. Akhirnya mimpi kamu kesampaian juga. Di sini indah banget, asri. Aku kesana kemari, sering gak bisa nemuin kamu, terus telat. Ya, itu semua demi ini. Kemarin aku ke Jakarta, ngambil ongkos dari penjualan lukisan berharga. Aku sengaja gak mau ngomongin semua ini dulu sama kamu. Karena aku nunggu saat yang tepat. Aku mau rumah ini jadi hadiah pernikahan kita. Nikah.
Ngelamar aja belum. Aku bisa izin kok buat nemenin kamu. Ah, udah usah. Kamu kan masih kerja. Ya udah, tapi nanti aku jemput kamu ya. Enggak, udah sana kerja aja. Bagus ya? Hah? Iya, bagus. Memangnya kamu kurang ya bahan skripsinya? Enggak sih. Cuma pengen kesini aja. Oh. Kamu kenapa sih? Kenapa? Ini? Kok muka kamu kelihatan bete kayak gitu? Ini kelihatan ya? Ya kelihatan lah. Biasanya kan muka kamu nggak kayak gini. Muka kamu tuh kalau misalkan kayak gini kelihatan banget betenya. Jadi pengen foto. Muka orang bete tuh kayak apa sih? Oh ya, kamu udah ngetik belum bahan skripsinya itu? Belum. Kalau gitu, aku kasih pinjem laptopnya ya. Udah usah. Oh ya, nanti pulangnya udah usah bareng ya. Wah, kenapa? Nggak apa-apa, lagi pengen sendiri aja. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kalau gitu, kamu pulangnya hati-hati ya. Aku juga lagi ada urusan. Ya. Kamu Todul dari mana? Aku jalan-jalan sepanjang sini. Kamu kok sendirian aja? Gito mana? Alah, kamu kayak nggak tahu gitu aja. Paling juga sibuk kerja. Dia itu lagi mengkhawatirkan kamu loh. Kenapa toh? Nggak enak aku jadi ngomong soal pribadi. Kamu ini kayak ngomong sama siapa aja, Dul? Gito itu mulai meragukan kesetiaanmu. Hello, mister? Yeah. Okay. All right. Yeah, absolutely. Okay, I will call you later. Thank you very much. Wah, lagi banyak ya order lukisannya. Ya, namanya juga makelar. Harus rajin nyari sana, nyari sini. Tak Anden, aku tadi ketemu sama Tari. Terus aku juga cerita soal kamu. Gue ngomong soal apa? Nah, ya soal kamu itu mulai meragukan kesetiaannya. Semprul kowe. Biar dia itu ngerti, terus kamu itu tinggal nunggu reaksinya dia. Tapi kowe kan tahu sendiri, dia itu orangnya... Alah, santai aja. Ini tuh cuma soal pancingan.
Iya, aku udah di rumah. Jadi cuma sebentar, soalnya orangnya nggak ada. Kamu jadi ndak ke rumahku? Oh, udah di jalan. Ya wis. Dah. Tari, itu ada Danang di depan. Loh, kok malah kaget gitu, Tondu? Udah, cepat sana temuin, ya? Iya, Pak, iya. Bisa mampus aku ini. Danang. Kok kamu kesini nggak bilang dulu sih? Lah, emangnya kenapa? Soalnya aku udah mau pergi sama Intan. Ada urusan. Ya udah kalau gitu aku anterin ya. Gak usah. Intannya udah deket kok. Bentar aja juga dia datang. Oh. Nih, laptopnya. Makasih ya. Kamu baik banget sih. Ya udah, aku mau siap-siap dulu nih. Nanti Intan keburu jemput. Kalau gitu, aku pulang aja sekarang ya. Aduh, maaf banget ya. Abis kamu nggak bilang dulu sih mau kesini. Jadi aku keburu janji sama Intan deh. Nggak apa-apa. Pamitin aja sama bapakmu ya. Itu tadi siapa? Temennya Bapak. Oh, aku nggak lama kok di sini. Aku cuma mastiin aja kalau kamu nggak kenapa-napa. Soalnya tadi aku habis dari restoran, terus si Abdul bilang sama aku kalau kamu pulang sendirian jalan kaki. Oh itu. Iya, aku lagi malas naik andong atau naik angkot. Ya pengen jalan kaki aja. Yuk, aku bikin minum dulu. Yuk. Berikan ku waktu untuk buktikan semua. Ternyata Gito udah nyiapin semuanya. Malah dia mau ngelamar aku bulan depan. Masalah Danang gitu tahu. Dia udah curiga sih. Tapi dia nggak ngomong secara langsung. Lah terus kamu mau ngelanjutin hubungan kamu sama Danang itu? Aku mau putusin dia kok. Tuh kan bener dugaan aku, kamu tuh selama ini udah pacaran sama Danang. Ya habis, dianya yang mau jadi pacar kedua aku. Aku mau bilang apa? Ya sama aja toh, orang kamunya juga mau kok. Aduh, kamu nggak tahu sih. Danang itu susah untuk ditolak. Daya pikatnya tuh kuat banget. Dia baik, dia pengertian, dia perhatian. Udah kayak gitu. Pokoknya nggak ada deh cewek yang bisa nolak dia. Tapi aku nggak mau kok. Ih, kamu pengecualian. Sialan kamu itu. Tar, ngomong-ngomong, kamu udah pernah belum dicium sama Danang? Dicium? Iya, masa sih kamu tuh belum pernah dicium sama dia? Idih, kamu ini. Enakan mana? Dicium Danang apa gitu? Apa sih kamu nih? Ih, aku tuh bukan perempuan macam itu. Gini-gini juga aku masih punya harga diri. Tapi zaman sekarang kan itu udah bisa diobral harga diri. Itu yang kayak di TV-TV. Ya, aku kan udah termasuk. Yang bener kamu itu. Bener, swear, sumpah mati. Kalau ngomong tuh jangan ngawur. Kamu kan belum nikah, udah mau mati aja. Oh iya.
Sudah lama? Baru. Mau ketemu sama Pak Bagong ya? Bukan. Sama Tari. Teman kampus ya? Bukan. Saya pacar ya. Mau ketemu sama Pak Bagong ya? Ketemu sama Tari? Teman kuliahnya? Saya calon suami. Gin, kenalin ini Danang. Temen. Tadi dia bilang pacar kamu. Jadi, yang mana yang bener nih? Saya cuman bercanda kok. Saya cuman bantuin dia bikin bahan skripsinya itu. Saya kan ada hubungan sama tempat di mana dia bikin skripsinya itu. Oh, gitu ya? Aku bikinin minum dulu ya. Saya yakinkan sekali lagi kalau saya nggak ada hubungan apa-apa sama Tari. Dia juga banyak cerita kok soal kamu. Kamu tahu nama saya? Enggak. Gimana Tari bisa cerita tentang saya kalau dia nggak pernah nyebutin nama saya? Ya, memang dia nggak pernah sebutin namanya aja kali. Tenang aja, bukan kamu yang memutuskan kok, tapi Tari. Dan itu juga nanti di depan orang tuanya. Apa toh Bune? Mau meeting apa lagi nih? Soal Danang, Pak. Iya. Emangnya kenapa Danang? Ada apa toh dengan Danang? Pasti ibu sama bapak sudah kenal sama Danang kan? Ya sudah. Memang anak itu sering kemari kok. Jadi Tari dan Danang bilang kalau mereka berdua sudah pacaran. Pacaran? Dian. Pak, sareh toh Pak, sareh. Wih ngawur ndok nek ngono kuwi. Orang sini bapak lho. Pak, sareh dulu toh, sareh. Sabar. Ini bukan masalah membuka aib dan memancing kemarahan. Saya bicara seperti ini karena saya sayang sama Tari. Saya cuma mau memastikan aja untuk terakhir kalinya bagaimana komitmen Tari untuk menjadi calon istri saya. Sini tenang kowe, Nduk. Kalau masalah marah, yang seharusnya marah itu saya, Pak. Tari masih berhak memilih kok. Karena kita berdua juga belum menjadi suami istri. Tapi ini soal moral gitu. Moral! Terus maunya anak kita sekarang apa? Seharusnya yang tanya seperti itu tuh Tari, Bu. Tari, sekarang kamu jawab di depan Bapak dan Ibu. Apa kamu masih mau menjadi calon istriku? Kudu gelem, Bune. Kudu gelem. Pak, meneng sik toh. Biar anaknya yang jawab. Memang anak mungkin ngawur kok. Sabar toh, Pak. Isen aku, Bu. Iya, Pak. Iya, biar jawab sendiri. Malu loh kita nanti kalau gagal ini. Iya, Pak. Kasih kesempatan dulu dong untuk Tari menjawab. Sabar. Malu aku, Bu. Iya, Bu. Aku cuma bisa minta maaf. Aku hilaf. Loh,
Sek Tonduk, pertanyaannya bukan itu. Tapi kamu masih mau ndak jadi istrinya Gito? Itu loh. Masih, Bu. Cuma Gito satu-satunya calon suamiku. Tidak ada yang lain. Soal Danang, dia cuma teman. Ini pacar. Tadinya. Berikan ku waktu untuk buktikan semua. Dul, hidup ini memang edan, Dul, edan. Aku susah-susah nyari duit, tapi bojoku malah selingkuh. Jadi bener toh, bojomu itu nyeleweng. Iya, tapi udah aku sidang di depan orang tuanya. Wah, hebat itu. Terus, kamu nggak jadi kawin dong? Ya jadi dong. Tadi nangis-nangis di depanku, Dul. Coba kalau nggak ketahuan. Nyanyi-nyanyi dia. Makanya, kamu tuh bikin aturan. Aturan apa? Ya, semacam surat perjanjian gitu. Biar dia itu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terus, dia tetap setia sama kamu. Kalau perlu, pakai materai 6.000. Mana ada aturan seperti itu? Ya, makanya kamu bikin. Kalau perlu, dimasukin koran. Malah gendeng. Nah, kalau ngomong soal cinta, ya memang harus gendeng. Buktinya, kamu sidang tadi di depan orang tuanya. Kurang gendeng apa kamu? Nih, aku kembaliin laptop kamu. Iya. Aku kesini buat negesin hubungan kita. Aku terima apapun kok keputusan kamu. Aku mau kita nggak usah berhubungan lagi. Kamu nggak usah telepon aku, nggak usah ke rumahku. Karena bulan depan itu mau ngelamar aku. Bagus itu. Selamat ya. Aku minta maaf ya, Danang. Yang harusnya minta maaf itu aku. Aku udah bikin kita saling cinta dan pacaran. Tari, kenapa sih kita harus emosional kayak gini? Bisa kan kita lebih tenang? Aku tahu sejak pertama kali aku ketemu sama kamu, aku nggak mungkin dapetin kamu, dan kalau mungkin itu dapat, itu anugerah buatku. Aku tahu kalau gitu itu orangnya baik, dan aku nggak bakalan mungkin nyakitin dia. Apa nggak bisa kita jadi teman? Kita bisa jadi teman. Tapi nanti, udah sekarang. Terima kasih ya atas kebaikan kamu selama ini. Aku tahu aku harus sakit hati. Dan ini pertama kali buatku. Di hadapanmu ku lakukan demi untuk dirimu. Tari, sampai kapanpun aku bakalan sayang sama kamu. Dapatkan semuanya karena ku tahu kaulah hidupku.
Aku kan selalu menunggu dirimu hingga. Apaan nih? Surat perjanjian kesetiaan. Hah? Iya, baca aja dulu. Apaan sih pakai ginian segala? Mau nggak? Enggak, Nora. Ih, biarin. Nih, bawa poin buat tanda tangan. Oke. Nih. Lah, kok malah dirobek sih? Udah nggak butuh ini. Tadi gimana sih kamu nyuruh aku tanda tangan, sekarang dirobek. Get. Hey! Dan Aku udah percaya kok sama kamu. oh Edan. Cinta itu emang harus edan. Kalau nggak edan, nanti nggak kebagian. Bisa aja.